Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Hari Rabu 15 Juni 2022 saya mengajak kita sekalian merenungkan lanjutan dari kutipan Injil Matius tentang khotbah di bukit bab 6 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian tidak akan memperoleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah, di tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu, seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, pendengar setia Renungan Harian Katolik Mutiara Pagi, dimanapun Anda berada. Ada orang yang melakukan praktik-praktik kesalehan, seperti memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa, tetapi dengan motivasi yang kurang tepat. Ada pula yang melakukan praktik-praktik kesalehan supaya dilihat oleh orang lain, supaya dikagumi, supaya dipuji, supaya populer. Perbuatan baik mereka itulah yang dikatakan oleh Yesus sebagai perbuatan orang-orang munafik. Maka Yesus mengajarkan kepada kita saudari-saudara bagaimana caranya memberi sedekah, caranya berdoa dan berpuasa yang tulus tanpa modus itu. Para murid dan kita sekalian diajak untuk tidak hanya melakukan praktik-praktik kesalehan apapun bentuknya itu, tetapi juga untuk memurnikan motivasi dalam melakukan praktik-praktik kesalehan tersebut. Ketika berbicara hal memberi sedekah, Yesus berkata, Yesus menegaskan, "Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikian pula dengan ajarannya tentang doa dan berpuasa. Belum lama ini saudara-saudari di media sosial dalam pemberitaan muncul satu fenomena orang berdoa di trotoar, di jalan-jalan.
entah apapun motivasinya. Padahal ada rumah ibadah. Tetapi kalau orang menyelenggarakannya di jalan, bukan pada momen-momen istimewa karena rumah ibadah menjadi penuh, katakanlah misalnya hari raya, maka memang patut dipertanyakan motivasinya. Yesus mengajak kita sekalian supaya hanya Bapa saja yang melihat perbuatan baik yang kita lakukan. Dengan kata lain, saudara-saudari, Tuhan Yesus mengajak kita supaya ketika kita melakukan praktik-praktik kesalehan, sekali lagi apapun bentuknya itu, bukan pujian dari orang, bukan pujian dari manusia yang kita cari, tetapi pujian dari Allah yang melihat yang tersembunyi, Allah yang tak bisa ditipu, Allah yang tak bisa dikibuli. Biarlah Allah yang membalasnya. Bukan pujian dari manusia, tetapi pujian dari Allah. Memberi sedekah itu, saudara-saudara, sangat baik. Berdoa itu sangat baik. Berpuasa juga sangat baik. Tetapi semuanya harus dilandasi oleh motivasi yang baik dan benar. Saya percaya saudara-saudara sekalian, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi, ketika melakukan kebaikan-kebaikan, semuanya dilakukan dengan motivasi yang baik, motivasi yang tulus, bukan untuk pamer kebaikan, bukan untuk festival tentang betapa baiknya kita, bukan untuk mendapatkan pujian, tetapi semata-mata karena perbuatan baik itu dikehendaki oleh Tuhan dan indah di mata Tuhan. Ketika kita berdoa dengan tulus, kita tidak berdoa supaya kita dipuji bahwa hidup kita rohani, bahwa orangnya saleh dan sebagainya. Tetapi bahwa doa itu menjaga, merawat keintiman dengan Tuhan adalah baik. Bukan supaya dipuji orang, bukan supaya dinilai sebagai orang-orang yang hebat, rohani jasmaninya, bukan supaya dinilai sebagai ahli sorga, apalagi. Berpuasa itu adalah baik, jangan dilakukan supaya mendapat pujian. Dan saya percaya saudara-saudara melakukannya dengan niat yang tulus, supaya makin mampu mengendalikan diri, supaya makin membuka diri, membuka kemungkinan supaya kehendak Tuhan yang terjadi di antara kita, dan kita semakin menjadi orang-orang yang solider dengan banyak orang yang jauh lebih susah dari kita. Saudari-saudara, selamat berbuat baik hari ini, selamat bersedekah, berdoa dan berpuasa. Lakukanlah itu semua dengan niat yang tulus tanpa modus. Tuhan melihat yang tersembunyi. Biarlah Dia yang memuji, yang memberkati kita untuk segala hal baik yang telah kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati, Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengajari kami untuk melakukan praktek-praktek kesalehan dengan niat, dengan motivasi yang tulus tanpa modus. Semoga kami melakukan segala kebaikan, karena segala sesuatu itu baik di mata-Mu, bukan untuk mendapat pujian dari orang, bukan untuk mendapatkan pengakuan dan apresiasi, tetapi supaya nama-Mu semakin dipermuliakan di dalam setiap perbuatan-perbuatan kami yang lahir dari iman, yang lahir dari kesadaran bahwa Engkau menghendaki suatu kebaikan yang kami lakukan itu. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin.
Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.